من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Di juz 28 surah At-Taghabun ayat 7 sampai 9. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, sampaikan wahai Muhammad, bala wa rabbi. Tidak seperti itu demi Rabbku. La tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan dan akan disampaikan kepada kalian dengan apa yang kalian telah lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan tafsirnya. Ay idda'al ladzina kafaru billahi batilan annahum lan yukhraju min quburihim ba'dal maut. Orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala idda'a, itu mengaku, mengira sebuah kebatilan. Yaitu apa? Annahum la yukhraju min quburihim ba'dal maut. Itu bahwasanya mereka tidak akan dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka setelah kematian. Dan ini di antara pokok keyakinan orang-orang kafir, dimaklum ya, orang-orang musyrikin itu menolak atau tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Ya, mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Dan itu di banyak ayat dan sudah berlalu di juz 30 di banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut. Mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Dan ayat ini pula lah yang dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Thalathatul Usul, menegaskan bahwasanya orang-orang yang mengingkari kebangkitan itu hukumnya apa? Kafir. Bisa dipahami? Itu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Iman kepada hari akhirat. Ya. Iman akan adanya hari kebangkitan, ya, hisab dan yang lainnya. Kapan kita ingkari, maka kita kafir.
Oleh karena itu Allah sebutkan apa? Za'amal ladina kafaru. Orang-orang kafir menyangka. Apa? Sangkaannya, keyakinannya, alla yub'atsu. Kapan ada keyakinan seperti ini? Ini keyakinan kekafiran. Ya, keyakinan kekafiran. Bahwasanya kita sudah selesai meninggal, ya, sudah dikubur selesai. Oh tidak. Itu baru awal, ya. Awal perjalanan menuju akhirat. Kita meninggal itu baru jalan kita. Ya, paham ini? Sekarang kita belum jalan, ya, masih di dunia. Sedang apa kita sekarang? Bikin apa kita sekarang? Mengumpul bekal. Ya, kita jalan nanti kapan? Kalau sudah dicabut ruh kita. Nah, itu awal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju negeri akhirat. Cuma ini subhanallah perjalanan ini kalau kita sudah jalan tidak ada lagi singgah-singgah beli bekal, ya. Ustaz lupa kak taubat, lupa kak salat, ya lupa kak ya begini tidak ada lagi. Kalau orang sudah jalan, ya sudah meninggal berjalan menuju Allah, menuju hari akhirat, tidak ada lagi istilah singgah-singgah mau menyesal. Berbeda perjalanan di dunia, kita mau safar ke Parepare, ya lupa beli ini, ya bisa beli di Maros, bisa beli di pinggir jalan. Adapun perjalanan menuju akhirat tidak ada. Ini di antara pokok keyakinan orang-orang kafir. Oleh karena itu kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah, ya ayat-ayat turun sebelum hijrahnya Nabi SAW itu banyak di ayat tersebut menetapkan tentang akan adanya hari kebangkitan. Ayat-ayat Makkiyah banyak ditekankan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini sangkaan orang-orang kafir. Ya Allah bantah. Allah sampaikan kepada nabinya, "Qul," katakan ya Muhammad, ya, "Bala wa rabbi," tidak seperti itu. Demi Rabbku. Nabi disuruh sumpah. Ya, wa rabbi, bagaimana sumpah-sumpah yang kita sudah ajarkan di tahun lalu, ya, sumpah itu ada namanya apa? Huruf sumpah atau sumpahnya, qasamnya. Mana qasamnya sini? Wow, ya. Demi, ya. Yang kedua ada al-muqsam, atau al-muqsim dulu, ya. Ada al-muqsim, ada yang bersumpah. Siapa yang bersumpah sini? Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kepada nabinya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dipakai bersumpah. Apa yang dipakai bersumpah sini? Rabbi. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Rabb, Ar-Rabb, ya, wa Rabbi. Kemudian ada al-muqsam alaih. Kalau di bahasa lainnya apa? Jawabul qasam, ya. Al-muqsam alaih apa yang disumpahi? Demi Rabbku, apa yang disumpahi? La tub'atsunna. Sungguh betul-betul kalian akan dibangkitkan. Ya, sini ada nun taukid. Ya, nun taukid. Akan pastinya tersebut ada lam juga. Lam yang terletak setelah sumpah. Ada sumpah, ada nun taukid. Berapa penguat di sini? Ada 4. Yang pertama Allah yang berfirman. Ya, yang kedua ada sumpah. Wa rabbi. Yang ketiga ada lam. Ya, la tub'atsun. Ini sama dengan innal insana lafi khusr. Ini mirip. Ya. Kemudian yang keempat apa? Ada nun taukid. Pastinya akan hari berbangkit. Jadi terus tidak usah jauh-jauh, di surah Al-Fatihah ada. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu maliki yaumiddin apa? Menegaskan akan adanya hari berbangkit. Ada yang namanya yaumuddin, yaumul jaza. Ya. Yauma yudadun nas. Hari manusia itu dihisab, kemudian dibalas sesuai dengan amalannya. Nah, ini mereka diingkari oleh orang-orang kafir. Baik. Sungguh kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian akan diberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian telah lakukan, yaitu di dunia. Baik. Perhatikan tafsirnya. Ai qul lahum ayyuhar rasul. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, bala wa rabbi la tukhrajunna min quburikum ahya'a. Baik. Tanwin situ, ahya'an, tanwin. Ahya'an, ya, tanwin. Tsumma la tukhbarunna billadzi 'amiltum fid dunya. Wa dzalika 'ala Allahi yasirun hayyinun. Sampaikan kepada mereka, itu orang-orang kafir, wahai Rasul, ya, tidak seperti yang kalian sangkakan, demi Rabbku,
sungguh kalian akan dikeluarkan dari kuburan-kuburan kalian ahya'an, dalam keadaan hidup. Hidup dengan kehidupan yang hakiki. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya kita akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Hufatan, uratan, gurlan. Hufa tidak beralas kaki, ura tidak berpakaian ya sama sekali, gurlan belum sunat. Ya, kalian sudah sunat nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak disunat. Baik, gurlan. Bisa dipahami? Baik. Ini semua manusia dibangkitkan dalam keadaan hidup yang hakiki. Ya. Tsumma latukhbarunna billadzi amiltum fid dunya. Kemudian akan dikhabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasirun hayyin. Dan itu atas Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Baik. Jadi apa yang kita lakukan itu akan kita jumpai nanti pada hari kiamat. Semua yang kita amalkan. Ya, kita sudah sering ulang-ulang ini akhir ayat di surah Al-Zalzalah ya. Az-Zalzalah apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Dia akan lihat apa yang dia lakukan dari kebaikan walaupun sebiji dzarrah, sekecil apapun dia akan lihat, dia akan dapati. Ya. Bahkan dia akan dibalas dengannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sama juga, begitu pula kejelekan. Sekecil apapun dia akan dapati. Ya, dia akan lihat. Dia akan jumpai nanti pada hari kiamat. Akan diberitakan kepada kalian akan apa yang kalian telah lakukan di dunia ini. Dan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aminu billahi wa rasulihi wan nur." Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan cahaya alladzi anzalna, cahaya yang kami turunkan. Cahaya yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini terulang lagi ya. Coba lihat dari kemarin, dari awal ayat apa tadi? Kemarin disampaikan wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimum bidzatis sudur. Di sini wallahu bima ta'maluna khabir. Dan nanti kita akan apa? Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Saya pahami ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti kita akan ya dapati semua apa yang kita lakukan, diberitakan kepada kita semua yang kita telah lakukan di dunia ini. Tidak ada yang luput sedikit pun, tidak ada yang luput sedikit pun. Perhatikan tafsir. Ay fa aminu billahi wa rasulihi ayyuhal musyrikun. Maka berimanlah kalian ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wahai orang-orang musyrikun. Wan nuri, apa artinya? Wahtadu bil Qur'an. Ya. Dan ambillah petunjuk dari Al-Qur'an. Berpetunjuklah dengan Al-Qur'an. Perintah. Maksudnya beriman kalian kepada Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an petunjuk. Jadi An-Nur adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an cahaya. Ya. Al-Qur'an adalah cahaya. Alladzi anzalahu ala rasulihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada rasulnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, ay wallahu bima taf'aluna khabirun la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum wa aqwalikum wa huwa mujazikum 'alaiha yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan itu Maha mengetahui. Tidak ada satupun sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, dari amalan kalian, ucapan kalian, nampak maupun tersembunyi. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian atas amalan tersebut nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Bisa dipahami ini? Ini harus kita yakini ya, harus kita yakini. Baik. Oleh karena itu orang-orang Qadariyah yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu ya, sudah punah ya, kata para ulama, sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Ini menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dikafirkan oleh para ulama. Yang mana mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Subhanallah. Padahal ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup apa?
Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup semua yang telah terjadi. Ya, Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, dan yang akan terjadi juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Kita di surga di neraka Allah Maha tahu, sudah tahu. Bahkan kita di dalam perut, ya umur 4 bulan sudah ditulis bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun au sa'id. Sudah. Jadi pahami? Allah Maha tahu. Dan bahkan Allah tahu perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Ya. Seperti contoh misalnya orang-orang kafir nanti di hari kiamat minta dikembalikan ke dunia, mau beramal soleh, mau begini, mau begitu. Paham ini? Ini kan tidak mungkin. Tapi Allah Maha tahu. Anggaplah dia dikembalikan, ya. Apa yang mereka lakukan? Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dahulu dilarang darinya. Jadi dusta saja. Ya, dusta saja. Oh, dibilang saya mau kembalikan di dunia, ya Allah, supaya saya begini, amal salih dan seterusnya. Itu omongan saja. Kenapa? Allah Maha tahu. Seandainya mereka dikembalikan, dan itu tidak mungkin, Allah Maha tahu kalau mereka dikembalikan, mereka akan ya sama saja dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Kembali melakukan apa yang mereka dilarang. Baik, ya, ini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala ya semua. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i." Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpul kalian liyaumil jam'. Liyaumil jam'. Ini penamaan hari kiamat. Baik. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari at-taghabun. Perhatikan tafsir, ay udhkuru yaumal hasyri alladhi yahsyurullahu fihi al-awwalina wal akhirin. Itu ingatlah kalian tentang hari kalian dikumpulkan, hasyr, dibangkitkan, dikumpulkan, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut mengumpul orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Maksudnya semua manusia dikumpulkan di hari tersebut, di yaumul jama' tersebut. Oleh karena dikatakan yaumul jama', hari dikumpul. Maksudnya dikumpul dari orang yang pertama, orang terdahulu dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir. Tidak ada yang luput. Biar dia bakar dirinya, biar dia hilang, habis dimakan ikan, ya, dan seterusnya, dimakan binatang buas, itu pasti semua mereka akan dibangkitkan. Ya, sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, semua akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpul, ya, di padang mahsyar. Dzalika yaumut taghabun, perhatikan ya penjelasannya, ai dzalikal yaumul ladzi yadhharu fihi al-ghabnu wat tafawutu bainal khalqi. Hari tersebut hari di mana nampak padanya al-ghaban. Apa al-ghaban ini? Kerugian, dan wat tafawutu, dan perbedaan antara khalq, antara makhluk. Wa yakbinu al-mu'minuna al-kuffara wal fasikin. Maka orang-orang beriman itu mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Baik. Fa ahlul imani yadkhuluna al-jannata bi rahmatillah. Orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul kufri yadkhuluna an-nara bi'adlillah. Dan orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka dengan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan salih, yukaffir anhu sayyi'atih. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Perhatikan dakhala, ya, dakhala asalnya dia mutaaddi ke satu maf'ul. Ya. Bisa dipahami, dakhala Muhammadun al-masjid misalnya. Muhammad masuk masjid. Ini dakhala mutaaddi ke satu maf'ul. Ketika diwazankan dengan wazan af'ala, maka dia mutaaddi kedua maf'ul. Jadi adkhala yudkhilu, di sini perhatikan yudkhilu, siapa fa'ilnya sini? Wa yudkhilhu, siapa fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi
Jawazan takdiru huwa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memasukkan dia. Hu sini maf'ul awal. Ya. Mana maf'ul tsani? Jannatin. Ya. Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia. Siapa dia? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Dimasukkan ke mana? Jannatin, ke dalam surga-surga. Bisa dipahami ini ya? Dan jannatin nakirah setelahnya jumlah. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-anharu fa'il dari tajri. Ya, tajri fi'il mudhari, al-anharu fa'ilnya. Khalidina fiha abada. Ya, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Ya subhanallah, ini bagi siapa ini? Orang-orang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh. Ya, kalau antum dapati di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa dipisah yang namanya iman dan amalan saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bisa paham ini? Baik, tidak bisa dipisah keimanan dengan amalan. Ya. Imanan itu saya sebutkan berulang kali, iman itu yang pertama iman. Oh. Bahasa Indonesia kalau tidak bisa, keyakinan dalam hati. Ya. Kapan dia mengaku beriman tapi hatinya kafir, ya munafik namanya. Ya. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Jadi kalau beriman dia harus ikrarkan dengan lisan, saya beriman dan seterusnya. Yang ketiga, ya, amalan dengan anggota itu baru nampak. Kalau memang kau beriman mana keimanan itu dari anggota tubuh? Nampak dari amalan-amalan dengan anggota tubuh. Yang keempat, bahasa Indonesia, ayo. Bahasa Indonesia saja, kan tidak bisa bahasa Arabnya. Bertambah dengan ketaatan. Kelima, berkurang dengan maksiat. Baik. Ini balasannya orang-orang beriman kepada Allah, beramal dengan amalan saleh. Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, kalau kita beramal, jangan niatkan mau dipuji, ya mau dilihat, ya mau didengar sum'ah atau ingin wanita, ya ingin dapat akhwat, ya ingin dunia, jangan. Tapi harapkan negeri akhirat. Harapkan negeri akhirat. Harapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala jelaskan balasan-balasan seperti ini supaya kita terdorong, termotivasi untuk ya mengejar hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal fawzul 'azim." Inilah kemenangan yang paling besar. Ya, inilah kemenangan yang paling besar dan inilah kemenangan yang banyak tidak dipahami oleh manusia. Zaman sekarang ya lomba-lomba baru menang, ya itu baru hebat katanya. Hebat, oh menang ini, lomba ini. Ya juara bola, juara bulu tangkis, juara ini. Paham ini? Ya, kita tidak salahkan, tapi ingat ada kemenangan yang hakiki. Ya. Kita saja di dalam sehari semalam dipanggil kan? Hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Dua kali. Dipanggil salat. Iya. Dipanggil salat, yang hadir sedikit. Saya coba kalau ada ya klub sepak bola main misalnya, tidak dipanggil pun datang sendiri, beli tiket lagi. Ya, ada konser tidak pernah dipanggil, cuman ya harus beli tiket jutaan rupiah, datang jauh-jauh bahkan ke Jakarta. Dari masjid dipanggil, ya pakai toa podeng, bisa paham ini? Dipanggil sholat, tidak datang. Paham ini? Bahkan bukan hanya sekedar sholat, hayya 'alal falah, pakai hak ya. Kalau falah pakai tak marbutoh itu tanah lapang. Al-falah itu tanah lapang. Ini al-falah. Mari menuju keberuntungan. Ya, kemenangan. Ya. Bisa paham ini? Ini baru hebat. Tapi ya itu saya katakan. Ya, belum banyak dari kita yang memahami kalau kita sudah tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, ternyata itulah kemenangan yang hakiki. Itulah keberuntungan yang paling besar. Ketika kita beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh. Iya, memang tidak ada apresiasi, tidak ada pujian, tidak ada apa istilahnya bonus apa semua. Karena bukan kita
Apa bukan manusia yang balas? Ya. Kan kalau atlet ya, atlet mungkin presiden kasih bonus, kasih ini. Ini siapa yang suruh kita beriman dan beramal soleh? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang jamin itu kita. Ya. Kita punya ganjaran, bonus, pahala apa semua Allah yang tanggung. Ya, dunia dan akhirat. Ya, di dunia mungkin ya. Paham ini? Kalau orang tidak paham, oh ya, apa balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia berupa ketenangan, ketentraman, ya keamanan dan yang lainnya, ini mereka ya belum bisa mengukur, tapi nanti di akhirat nampak siapa orang-orang yang meraih kemenangan yang hakiki. Ya, biar kau juara satu ini, ranking satu dan seterusnya di dunia. Ya, tapi kalau di akhirat masuk neraka, apalagi kekal dalam neraka selama-lamanya. Nah, gimana itu? Hebat. Hah? Hebat itu. Menang namanya. Nah, itu kerugian yang paling hancur, paling nyata. Ya. Paham ini? Bisa dipahami ya? Jadi jangan selalu kita menang, nanti kalau kita ada perlombaan, ada ini, ada. Ya, seperti ini Allah bahasakan, dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Ya, dan sekali lagi saya ulangi, tidak usah jauh-jauh ya. Kita dipanggil hayya 'alal falah. Mari. Ayo, mari menuju kemenangan, keberuntungan dunia, alam barzakh, akhirat. Dipanggil salat. Itu pun yang datang sedikit. Ya, paham ini? Jadi kalau konser ya, paham ini? Elektron, paham ini? Tidak dipanggil pun datang. Allahul musta'an. Perhatikan tafsirnya. Bagaimana tadi? Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, ay wa may yu'min billahi wa ya'mal bi ta'atih. Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal dengan ketaatan, ya, yukaffir anhu sayyiati, ay yamhu anhu dzunubahu. Yamhu pendek karena majzum dengan hadful waw, jawaban syarat. Yamhu anhu dzunubahu. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus darinya dosa-dosanya. Ini satu. Ya. Kalau kita sadar ini kita hamba yang banyak dosa, ya, terjatuh dalam dosa siang dan malam, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat butuh amalan ini. Amalan-amalan yang menghapus dosa. Apa di sini sebabnya? Terhapus dosanya, apa sebabnya sini? Ayo, menjawab semua. Ada dua. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beramal dengan amalan soleh. Ini secara umum. Keimanan dan amalan soleh. Dan memang dalam hadis, dalam ayat itu ada amalan-amalan yang disifatkan bahwasanya amalan ini menghapuskan dosa. Ya, bisa paham ini? Ya, seperti melangkahkan kaki ke masjid, ya, kita jaga sholat 5 waktu. Bahkan Nabi SAW perumpamakan dengan apa? Seperti orang yang mandi di sebuah sungai. Sungainya di mana? 1 kilo, 2 kilo. Sungainya depan pintu rumahnya. Sungainya jernih airnya, banyak airnya dan mengalir airnya. Paham ini? Dia mandi berapa kali? 5 kali sehari semalam. Ya, para sahabat ditanya, apakah hal yabaqa min daranihi syai'? Apakah tersisa kotoran di badan orang ini kalau modelnya begini, dia mandi 5 kali sehari semalam di sungai seperti ini, sungainya pas depan rumahnya? Ya, apa kata sahabat? Tidak tersisa sedikit pun ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, fadzalika mathalus shalawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah hapuskan dengannya apa? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan hamba. Dan banyak lagi amalan-amalan yang bisa menjadi penghapus dosa. Dan termasuk di sini. Ya, beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh. Sudah begitu saja? Ya, diampuni saja dosanya? Tidak. Wa yudkhilhu jannat. Ay wa yudkhilhu jannatin tajri min tahti kusuriha wa asjariha al-anharu. Dan Allah masukkan mereka atau dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah kusur. Apa kusur? Qasr. Jamak dari qasr, istana-istana. Wa asjariha, dan dari bawah-bawah pohonnya mengalir bawahnya sungai-sungai. Ya. Ya, sungai-sungai ini antum bisa lihat di surah Muhammad. Ya, ada sungai susu, ada sungai asal, madu, ya. Apa lagi? Sungai khamar, ya, khamarnya bukan balok ya. Bukan tua, bukan. Ya. Khamar yang sangat lezat.
dan tidak membikin ya menghilangkan akal, tidak bikin orang mabuk ya. Ini khamar. Ini balasan bagi orang-orang yang meninggalkan khamar-khamar yang diharamkan di dunia tentunya. Ini Allah akan sutra haram untuk kita. Ya, sutra haram untuk kita di dunia. Tapi nanti di akhirat pakaiannya penduduk surga dari apa? Jubah haramain. Jubah ini tidak, sutra. Ya, yang lembutnya, halusnya luar biasa. Tidak ada bandingannya di dunia ini. Biar sutra asli di sini tidak ada. Ini ya sutra di akhirat itu ya tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di dunia. Paham ya? Berapa lama mereka di dalam surga? Khalidina fiha abada. Orang yang namanya masuk surga tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Beda neraka ya. Neraka, orang masuk neraka bisa keluar? Bisa keluar, mungkin keluar ketika masih ada tauhid. Ya, masih ada tauhid dalam hatinya. Walaupun sebi dzarrah, masih ada keimanan di dalam hati, walaupun sebi dzarrah, dia pasti akan keluar. Itu di antara keutamaan tauhid. Paham ya? Ketika seorang betul-betul menjaga tauhidnya, ya sampai dia meninggal, ya pasti masuk surga. Walaupun dia harus ya singgah di neraka, disiksa terlebih dahulu, pasti masuk surga. Ya, cuma masalahnya itu mempertahankannya itu yang berat. Ya, dan ingat syaitan selalu target utamanya supaya kita musyrik kafir. Itu target utamanya. Ya, murtad, ya keluar dari Islam, tinggalkan tauhid, ya terjatuh dalam kesyirikan, kufur akbar. Itu target utamanya. Amin ya? Baik. Oleh karena itu masyhur kisah seorang ahli ibadah. Ya, ini panjang ceritanya. Intinya ya kesimpulannya terakhir itu ya setelah dia berzina, membunuh ya dan seterusnya, itu terakhir syaitan bisik dia supaya dia kafir. Ya ternyata dia kafir, setelah itu dia dibunuh sama orang. Jadi dia mati, meninggal dalam keadaan kafir. Padahal sebelumnya siapa? Ahli ibadah. Taib. Ya mengerikan ya. Jadi itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Bukan KTP-nya Islam saja, bukan ya, dikuburkan di pekuburan muslim, bukan. Yang paling pokok apa? Itu tauhid kita. Ya, itu yang jadi pokok ya, bukan sekedar kita muslim meninggal muslim apa ya KTP-nya muslim tapi ya kerjanya tiap hari melakukan kesyirikan syirik akbar ya. Ya tidak berguna itu KTP-nya itu. Paham ini statusnya, tidak berguna. Walaupun dia dikuburkan di pekuburan kaum muslimin sekalipun. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal khuludu fil jannat huwal fawzul azimu alladzi la fawza ba'dah. Ya, kekekalan di dalam surga-surga, ya, kekalnya seorang di dalam surga itulah kemenangan yang paling besar yang tidak ada lagi kemenangan setelahnya. Maksudnya tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada ya seorang bisa masuk surga. Ya, termasuk apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya kapan kita istirahat. Ya, coba lihat dunia ya. Coba lihat di dunia ini, coba. Ada istirahatnya kita? Memang kadang kita tidur apa tapi tidak ada istirahatnya hakikatnya. Ya, terus kita dituntut bagaimana kita bisa istiqomah di atas agama, di atas as-siratal mustaqim, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah. Paham ini? Di atas akidah yang benar. Ya, kapan kita istirahat? Apa kata Imam Ahmad? Kita istirahat ketika telapak kaki kita sudah menginjakkan menapak surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru istirahat. Berarti ya, sekarang belum. Ya, oleh karena itu sabar, ya. Ini belum ya, belum, sekali lagi ini belum. Ini kita masih berjuang. Belum ada yang tahu kita ya meninggal dalam keadaan apa, kita wafat dalam keadaan apa, tauhid yang kita ya miliki sekarang apakah bisa kita pertahankan atau tidak. Ya, bisa dipahami? Baik. Ya, tidak usah jauh-jauh di zaman Nabi saja ya sallallahu alaihi wasallam, itu ketika beliau meninggal ya banyak orang murtad. Itu baru meninggal Nabi. Nah, kita jaraknya sudah 1400 tahun lebih. Paham ini? Baru meninggal Nabi SAW. Sudah banyak yang murtad, mengakui Nabi palsu apa semua, kekufuran, kufur akbar. Bisa dipahami? Maka hendaknya kita istiqomah di atas ya jalan yang lurus yang dengannya kita bisa meraih surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mungkin cukup dulu. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.